semuanya COVID itu termasuk ruang rawat penyakit dalam, ruang rawat anak, semuanya COVID semua isinya pasien COVID sekarang saat ini iya, saat ini. Oh gitu. Untuk pasien COVID. semua, namun untuk yang poli rawat jalan masih sih, untuk yang rawat jalan, untuk pasien-pasien lain masih, untuk rawat inapnya yang saat ini untuk COVID semua. Karena jumlahnya sangat banyak sekali, pasiennya memeludak, di IGD juga kita kewalahan, akhirnya IGD jadi tempat rawat inap, ya seperti itu kondisinya. Jadi Jadi berapa ini nih per hari ini? Apanya? Pasiennya? Pas full, kita udah full sekali semua ruangan. Namun ya pergerakannya mungkin per hari sekarang hanya mungkin yang bisa masuk ke dalam itu mungkin hanya sekitar 6-10 pasien. Tapi tetap dari IGD itu tetap datang berjejalan. Jadi kalau pasien-pasien yang sudah saturasinya sudah jelek, sudah 50%, kalau kita suruh muter lagi ke rumah sakit kan kasihan. Jadi akhirnya ya terpaksa jika masih ada titik oksigen kita tetap rawat dari dokter penanggung jawabnya. Akhirnya berjubel di IGD, pasien-pasiennya menumpuk, kondisinya juga kondisi untuk sakit persahabatan kan sangat util untuk pasien-pasien kondisi berat sampai kritis rujukannya. Seperti itu. Ini ada Mas Arbiarso ya, Mas Arbi. Assalamualaikum Mas Arbi. Assalamualaikum Mas Ardi. Mas Arbi di Jogja beliau. Kita mulai gimana Pak Zofidin? Atau nunggu 5 menit lagi? Boleh, tunggu aja. Ya. Sambil ngobrol. Anak. Nggak ramai. Yang disebut ini Dr. Lur, yang disebut sudah melampaui kapasitas pelayanan kesehatan itu mungkin seperti saat ini ya. Jumlah kasusnya sudah melampaui kemampuan rumah sakit. Ya, itu yang dikhawatirkan. Betul. Saat ini yang gejala ringan itu kan akhirnya disuruh diminta isolasi mandiri. Padahal isolasi mandiri pun itu sangat beresiko untuk keluarga yang lainnya dan sekitarnya. Jadi jika mereka dari pasiennya tidak tahu cara yang benar, akhirnya keluarga tertular. Dan juga keluarga biasanya kan ada juga yang tidak bergejala, mereka sudah tertular, tapi tetap jadi mereka banyak yang nggak diperiksa juga, tetap keliling, akhirnya menyebar kemana-mana. Jadi sangat tidak ideal kondisi saat ini. Pak Sopidin di mana Pak sekarang Pak tugasnya Pak? Saya di rumah aja kebanyakan. Sudah tidak praktek, sudah 20 tahun. Praktek terakhir itu tahun 2003 mungkin ya. Oh Bapak 2003. Dokter, background-nya dokter? Saya dokter. Lulus tahun 2000. Tahun 2000. 2000 terakhir praktek tahun 2003. Dia lebih konsentrasinya ke riset, ke epidemiologi, public health gitu. Tapi berbasiskan perusahaan swasta lah gitu ya. Bukan berbasiskan institusi pendidikan. Saya seangkatan sama dokter dia.
Oh, Dia Dokter Handayani. Dian. Iya, dosen saya. Tinggal di mana sekarang, Mbak? Di Ciracas, Ciracas ya. Jakarta Timur. Barusan ada ada berita di Detik tuh. Jadi Jakarta itu kasus sekarang hampir 10.000 dan yang tertingginya di Ciracas. Ciracas. Tertinggi kasusnya. Ya, mudah-mudahan lah. Ini kalau di Jakarta solusinya kalau sampai 100% gimana itu, Pak? Ya, semua cara harus ya ini ya. Karena lawannya sudah besar ya senjatanya harus besar juga ya. Harus dilawan dengan senjata yang besar. Kalau gradasinya ya, senjata yang paling besar itu lockdown. Itu senjata yang paling ini ya, yang paling besar. Ya, tapi karena senjatanya paling besar juga memerlukan kesiapan juga. Gitu. Yang lainnya sama ya, karantina, isolasi, seterusnya. Ya harus sesuatu yang game changer lah ya. Iya. Ya, senjata yang mampu untuk merubah permainan gitu. Jangan didikte terus kita sama virusnya. Oke. Ini jam 8.10 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Sebelum acara kita mulai, saya bacakan susunannya. Jadi yang pertama adalah pembukaan. Kemudian nanti yang kedua, tema sesi kita adalah tentang ontologis pandemi. Insya Allah disampaikan Dr. Sopiuddin M. Epid M. Hum. Nah, sesi kedua nanti disampaikan oleh Dr. Luhur Diwantoro. Ya. Beliau dosen UMP dan sedang di RS Persahabatan Jakarta, mengambil residen paru. Nanti kita akan lanjutkan diskusi. Ya. Ini memang rencana peserta audien itu dari ya teman-teman pesantren, ya teman-teman kampus, teman-teman ada yang ini ada Ustadzah Ning, ya beliau pengasuh Majelis Taklim, ada Pak Arbiarso ini juga aktivis ya, dan banyak mengedukasi masyarakat, beliau di Jogja. Ada Bu Fitri, ini kakak saya di Solo. Ya. Ini ahlan wa sahlan. Insya Allah nanti kita akan sama-sama menggunakan session ini. Karena yang disampaikan Dr. Luhur dan juga banyak dokter, rumah sakit sekarang kondisinya agak berat dan itu perlu didukung dengan edukasi di masyarakat. Nah ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya saya berikan sesi kepada Pak Sopiuddin, waktu dan tempat kami persilahkan sekitar 15 menit. Terima kasih Ustaz, izin untuk share screen ya Ustaz ya. Ya. Sebentar saya Sudah ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertemu di malam hari ini untuk berdiskusi mengenai topik yang penting bagi kita. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Istana Institut, pimpinan Ustadz Hanif yang telah meminta saya untuk hadir untuk berdiskusi malam ini. Nah,
Tadi pagi Pak Ustadz Hanif menyampaikan kepada saya apakah bisa untuk menyampaikan materi untuk pemicu diskusi ya tentang pandemi atau plandemi. Pandemi atau plandemi, bedanya hanya satu huruf, ya huruf L, tetapi sangat layak untuk kita diskusikan. Nah, begitu saya mendapatkan topik ini, langsung pertanyaan saya adalah topik ini adanya ada di tataran apa, gitu ya? Adanya di tataran apa mau kita diskusikan? Karena kita tahu tataran permasalahan bisa kita bagi menjadi tiga ya. Apakah mau dalam tataran ontologis, dalam tataran epistemologis, atau dalam tataran aksiologis. Dalam tataran ontologis artinya kita mempertanyakan ada ya, tentang ada. Sementara epistemologis kita mendiskusikan tentang metode bagaimana kita mengetahuinya. Sementara aksiologi itu kan konsekuensi dari pemahaman kita tentang ada tersebut, serta dari metode bagaimana cara kita mengetahui. Dan ini saling berkelindan ya. Bisa jadi ontologi mempengaruhi epistemologi kita, epistemologi mempengaruhi aksiologi, atau sebaliknya. Namun setelah saya pikirkan, mungkin saya memilih pada malam ini kita lebih berbicara pada tataran ontologisnya. Sementara untuk tataran epistemologis dan aksiologis, di sini juga ada Dr. Luhur yang bisa menyampaikan bagaimana kondisi saat ini ya mengenai COVID ini. Sehingga saya memilih lebih banyak berbicara mengenai tataran ontologis, yaitu apakah sebenarnya ini epidemi atau plandemi. Ini adalah skema besar yang akan saya sampaikan. Namun untuk memudahkan arah diskusi kita, maka saya akan menyampaikan satu persatu. Pertanyaan mengenai ontologis adalah apakah Anda percaya virus COVID itu ada? Ya, di sini yang hadir mungkin berbeda-beda ya jawabannya. Mungkin ada yang menjawab tidak percaya. Ini suatu tataran ontologis gitu ya. Jadi bagi sahabat yang tidak percaya tentang COVID-19 pada tataran ontologis ini, tentu nanti akan berpengaruh pada tataran yang lainnya. Misalnya kalau kebetulan demam, kemudian misalnya diperiksa oleh dokter, lalu dokter mengatakan ini COVID, bagi yang tidak percaya mungkin akan mengatakan ini di COVID kan, gitu ya, karena memang tidak percaya adanya COVID ini. Saya tidak tahu persis ya yang tidak percaya COVID ini seberapa banyak sebenarnya ya, karena tidak pernah saya melakukan surveinya, tapi dari perbincangan-perbincangan yang ada di perbincangan di media sosial gitu ya ada yang ada dalam tataran ekstrim, yaitu tidak percaya dengan virus COVID. Ya, sisi yang lain, ya tentu ada yang percaya bahwa virus COVID itu ada. Ya. Nah, tapi ini juga bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah percaya bahwa virus COVID itu ada, tapi sebenarnya sama saja dengan virus flu. Tetapi saat ini ada orang yang mempopulerkannya. Selama ini kan kita juga demam, misalnya. Dia berargumen seperti itu biasanya. Selama ini juga ada yang meninggal dan lain sebagainya dan biasa gitu. Nah, kenapa sekarang dipopulerkan? Kalau ada yang demam diperiksa COVID, kalau ada yang meninggal COVID, itu disebut sebagai dipopulerkan saja. Jadi bagi yang mempunyai pemahaman ontologi seperti ini, virus COVID itu ya sebenarnya sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya ada, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin mempunyai tujuan tertentu mempopulerkannya gitu, memviralkannya gitu, seperti itu. Ini adalah kelompok yang kedua.
Kemudian ya tentu ada juga yang percaya bahwa virus ini memang virus baru, ya. Virus baru dalam arti virus yang mempunyai struktur yang baru dibandingkan dengan virus-virus sejenis yang sebelumnya. Karena kan sebelumnya dalam kelompok virus yang sama, yang paling dekat menimbulkan pandemi itu kan ada SARS dan ada MERS, ya. Itu masih keluarga yang dekat dengan virus COVID. Jadi COVID ini disebut virus baru karena sudah berbeda signifikan dengan keluarganya tadi yang ada sebelumnya. Nah, ini dibagi dua, ya. Yang pertama adalah orang yang percaya bahwa virus baru ini adalah hasil rekayasa. Jadi ada yang mengatakan ini enrichment gitu, ya. Jadi ada dibikin di laboratorium. Kemudian dibuat sedemikian rupa supaya lebih infeksius, supaya daya rusaknya itu semakin tinggi. Gitu. Ya, bagi orang yang percaya dengan ini, tentu nanti akan berpengaruh terhadap apa yang dia lakukan nanti, ya. Pada tataran epistemologisnya berpengaruh, juga pada tataran aksiologisnya juga berpengaruh. Berikutnya adalah yang berpendapat bahwa virus baru ini ya alami, bukan hasil rekayasa, bukan buatan di laboratorium. Sebagai suatu proses yang alami, ya, mutasi yang terjadi pun ya mutasi yang alami. Namun yang mempunyai pendapat seperti ini juga saya bagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah alami dalam arti memang ini sifat virusnya saja yang virus itu memang mudah untuk bermutasi. Ya. Kita tahu virus coronavirus ini termasuk keluarga virus yang memang mutasinya itu tinggi, namun di antara yang mutasi itu ada yang mutasinya nggak bagus sehingga dia tidak survive, dan ada juga yang memang mutasinya bagi mereka bagus, ya cocok sehingga survive. Jadi ini hanya karena sifat virus saja. Sementara kelompok yang lainnya mengatakan bahwa mutasi ini tidak terlepas dari interaksi manusia yang sudah tidak benar dengan alam. Misal ya, virus corona ini kan sebenarnya inang asalnya ini kan di hewan, ya, di kelelawar. Seandainya manusia itu menjaga sikapnya terhadap alam, sebenarnya dia tidak akan lompat, ya, ke manusia. Ya katakanlah hutannya cukup gitu, ya. Kemudian manusia itu tidak memakan hewan-hewan liar, itu. Makanya bagi orang yang percaya dengan ini, nanti konsekuensinya yang mereka kampanyekan adalah bagaimana manusia harus bisa merubah sikapnya terhadap lingkungan. Makanya nanti akan ada campaign misalnya melestarikan alam, campaign untuk melindungi hewan-hewan liar supaya tidak musnah, supaya tidak dikonsumsi oleh manusia, gitu ya. Campaign supaya hewan-hewan liar itu tetap bisa hidup di alamnya dengan nyaman, sehingga penyakit yang ada di mereka tidak berpindah kepada manusia. Itu yang saya maksud, ada kaitannya antara pemahaman ontologis dengan epistemologis dan aksiologisnya. Lalu yang percaya bahwa virus ini baru dan alami, itu saya klasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu ada orang yang percaya bahwa dengan adanya kejadian ini, jadi dia tidak merekayasa kejadian ini, tapi dengan adanya kejadian ini, dia memanfaatkannya secara sistematis dan berlebihan, gitu. Misalnya, ketika perusahaan-perusahaan farmasi memproduksi vaksin, itu dianggap sebagai upaya yang secara sistematis mengambil keuntungan yang berlebih, memanfaatkan kejadian ini. Ya sebenarnya bukan hanya farmasi, ya, dalam semua level juga ada lah. Misalnya kita melihat
di marketplace orang jualan masker dengan harga yang berlebih, misalkan itulah contoh dalam tataran kecilnya ya. Atau ada orang yang jualan tali ikat masker misalnya, itu kan sebenarnya mengambil keuntungan juga. Tetapi yang dimaksud di sini mungkin adalah mengambil keuntungan yang sistematis dan masif gitu. Sistematis, masif dan berlebihan dianggapnya seperti itu. Ya. Seperti vaksin kalau dihitung dari segi nilai uangnya itu luar biasa gitu ya. Nah, ada juga yang menganggapnya sebagai semuanya berjalan secara wajar saja. Jadi ada pandemi ya dianggap wajar karena pandemi itu memang sudah sering terjadi, dari sejarah dunia juga mencatat sering terjadi pandemi gitu. Jadi dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Kemudian tindakan-tindakan atau respon terhadap pandemi juga dianggapnya sebagai tindakan-tindakan yang wajar saja. Nah, ini adalah tataran ontologisnya, dan tentu saja bagi orang yang sudah mengambil sikap ya dalam tataran ontologis, itu nanti akan berpengaruh terhadap epistemologisnya ya, akan berpengaruh terhadap itu. Dan apalagi terhadap aksiologis. Kita tahu misalnya lah ekstrimnya kalau yang tidak percaya. Seperti tadi saya sampaikan, di diagnosis COVID dia tidak akan menerima gitu, karena tidak percaya dengan adanya COVID. Tapi kalau yang percaya dengan adanya COVID, ya, baik itu COVID itu rekayasa atau alami, kalau dia didiagnosis COVID, dia akan terima. Dia akan terima. Tetapi dalam hatinya dia, kalau misalnya dia percaya dengan rekayasa, maka dalam alam pikirnya dia akan memikirkan bagaimana caranya supaya supaya terlepas dari rekayasa ini gitu ya. Nah, itu bisalah nanti kita diskusikan pada sesi berikutnya. Namun yang lebih penting lagi adalah sebenarnya kalau kita berbicara dalam tataran ilmiahnya, dimanapun posisinya, maka kewajibannya adalah tataran berikutnya epistemologis, yaitu pembuktiannya. Jadi kalau misalnya berani mengatakan tidak percaya, apa buktinya? Begitu juga kalau misalnya percaya adanya virus, ya apa buktinya? Kalau percaya bahwa ini rekayasa, apa buktinya? Kalau percaya alami, apa buktinya? Dan seterusnya. Jadi seandainya masalah ini sebenarnya kita bawa ke dalam suasana diskusi sebenarnya enak ya. Tetapi kalau kita lihat suasana realnya di lapangan, di masyarakat, diskusinya itu yang kurang kondusif ya. Jadi yang ada adalah saling teriak ya, saling teriak tanpa berusaha untuk bertukar pikiran secara jernih dan menemukan titik terangnya itu seperti apa. Oke, mungkin dari saya itu dulu sebagai diskusi awal untuk memetakan bagaimana klasifikasi ontologis yang saya lihat dari masyarakat kita. Nah, mengenai nanti untuk tataran selanjutnya kita akan diskusikan pada sesi diskusi. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sopyudin ya, memetakan alur diskusi kita ya. Dan memang varian dari pendapat masyarakat ya seperti yang disampaikan Pak Sopyudin tadi ya. Jadi tidak seragam gitu ya. Baik yang percaya pun masih dibagi-bagi seperti tadi. Oke, sesi berikutnya silakan Dr. Luhur. Ini kalau tadi Pak Sopyudin dari si epidemiologi, dari si pandemi ini beneran ada atau tidak. Nah, nanti Dr. Luhur akan cerita bagaimana situasi terkini ya tentang kondisi di Jakarta, khususnya di Rumah Sakit Persahabatan yang beliau saksikan langsung. Beliau insya Allah akan berbagi dengan kita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini diskusinya cukup menarik ya, pandemi atau plandemi.
ini ketika kita diibaratkan bahwa satu negara ini kita berada pada jurang yang cukup dalam, di mana di jurang tersebut kita berhadapan dengan penyakit yang namanya COVID-19. Namun sayangnya di berbagai media sosial itu sangat banyak berkembang berita-berita yang menyulitkan kita untuk bisa bangkit berjuang bersama keluar dari jurang pandemi ini. Itu banyak sekali berita-berita bohong, berita-berita hoax di COVID kan, dia di vaksinnya mengandung magnet, diberi chip, itu dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita diskusikan. Namun yang pasti adalah saat ini kondisi negara kita itu sangat tidak aman. Semua rumah sakit di Indonesia dari BOR ya, bed occupancy rate, tingkat keterisian tempat tidur itu sangat tinggi sekali, 90 sampai ada yang sampai 100%. Jadi utamanya khususnya pada di rumah sakit Persahabatan itu saat ini kondisinya sangat full sekali. Yang sebelumnya kita sudah sebelumnya kan rumah sakit khusus COVID ya, sebelumnya pasien-pasien kita yang di Persahabatan itu dia yang pasien TB, TB MDR, pasien keganasan kanker paru, pasien penyakit dalam badan dan sebagainya yang dirawat, itu kita fungsikan selama pada awal pandemi karena kasusnya sangat melonjak tinggi. Lalu pada awal-awal kemarin setelah mulai 2021 ini kita mulai buka kembali setelah agak kasus menurun sekitar bulan Maret ya, itu mulai dibuka kembali. Itu sudah berjalan kembali, pasien-pasien sudah masuk lagi. Dan pada bulan ini, sekarang adalah bulan Juli, akhirnya kita harus mengungsikan kembali pasien-pasien dengan penyakit TB dan lain sebagainya itu ke rumah sakit yang lainnya. Dikarenakan begitu banyaknya kasus-kasus yang perlu pasien COVID ini. Jadi saat ini rumah sakit Persahabatan itu di rawat inap adalah pada pasien COVID-19. Begitu juga di rumah sakit yang lainnya di Jakarta, Bogor, Jawa Tengah dan lain sebagainya itu di saat ini kondisinya cukup mencekam ya. Terutama misalkan ini adalah kasus teman saya sendiri. Dia adalah seorang dokter, punya saudara, punya orang tua. Dia yang orang medis saja sangat kesulitan mencari tempat. Jadi begitu dia mencari tempat, muter-muter kemana-mana susah, ICU penuh, tidak dapat tempat. Dia orang Jakarta, punya rumah di Bekasi, nggak dapat tempat juga. Akhirnya dia pindah ke rumah sakit yang di daerah Purwakarta. Dan mohon maaf karena dia masih muda sebenarnya, masih muda, perempuan, namun ada komorbid obesitas. Akhirnya meninggal. Jadi sebenarnya pada gejala awalnya itu gejala ringan ya, namun saya lihat dari foto tadi sudah ada gambaran berbagai gambaran yang putih-putih GGO ya istilahnya ya. Dan setelah itu ternyata mengalami pemburukan dan akhirnya meninggal. Dan di IGD kita itu pasiennya sangat berjubel-jubel sekali, berdempetan. Jadi pasien yang masuk itu melebihi kapasitas dari IGD yang tadinya hanya sekitar 235 bed, sekarang sampai terisi 50 pasien. Jadi pasien masuk itu sampai oksigen pun kita cabang-cabang. Jadi ada suatu semacam three-way ya. Three-way itu ada 3 arah. Jadi pasien 1 titik oksigen kita cabang untuk 2 pasien. Jadi karena sangat banyaknya pasien yang datang itu sampai seperti itu dan kondisinya berhempet-hempetan, berjubel. Untuk pasien rumah sakit rujukan ya, rumah sakit rujukan saja kondisinya seperti ini. Bagaimana dengan di rumah sakit yang di puskesmas dan sebagainya. Kakak saya sendiri yang di Indramayu itu di puskesmas itu juga pasiennya sangat membludak, banyak sekali. Ini kalau kondisi seperti ini, apakah ini kita berpikir secara rasional ya, apakah ini merupakan suatu flu biasa ataukah suatu penyakit lain yang berbeda ya. Jadi kita harus bisa berpikir kalau misalkan ada yang tidak percaya ini suatu penyakit COVID ya nggak apa-apa, silakan aja mau disebut penyakit apalah. Tapi dari poin saya dari sebagai tenaga kesehatan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi berbagai macam berita-berita hoax yang berada di internet segala macam itu
hasil akhirnya adalah seharusnya kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara menjalankan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Jika saya pernah berdiskusi dengan seseorang yang dalam kapasitas keagamaan cukup bagus ya sebenarnya ya. Namun dari beliau seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Sopyudin, mempercayai bahwa ini adalah suatu pandemi, ada suatu konspirasi elit global yang menyebarkan virus, lalu nanti akan mengambil suatu keuntungan dari vaksin, dari biaya-biaya lain sebagainya. Dan nanti akhirnya adalah membuat suatu negara itu bangkrut, akhirnya berhutang. Saat ini hutang kita juga sudah banyak Indonesia karena pandemi ini. Lalu akhirnya akan menjajah suatu negara dengan hutang tersebut. Namun yang sangat disayangkan ya itu bisa saja pemikiran seperti itu ya. Itu kan semacam apa ya, dugaan-dugaan ya. Namun yang saya sayangkan itu adalah beliau tidak menjalankan protokol kesehatan. Jadi menjadi abai. Ini yang sangat saya disayangkan. Jadi bolehlah silakan kalau dari medisnya, silakanlah percaya apakah itu suatu pandemi, silakan. Tapi jangan abai. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Itu harus nomor satu. Karena kalau kita setiap orang itu tidak melaksanakan protokol kesehatan ini virus akan terus menyebar. Virus ini kan menyebar dipindahkan oleh manusia dari orang ke orang ya. Jadi dia tidak bisa berpindah sendiri, dia tidak punya sayap, dia tidak punya kaki. Jadi yang menyebarkan adalah kontak antara manusia satu dengan manusia lain. Jadi ini virus yang nyata, bisa menyebar. Jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita tidak akan selesai dari pandemi ini. Jadi kunci dari pandemi ini adalah yang pertama adalah 3T ya, meningkatkan tes, tracing, dan treatment. Jika kita ibaratkan suatu negara ini adalah kita kecil menjadi suatu wilayah yang sangat kecil, misalkan sebut saja suatu wilayah RT. Suatu RT dengan penduduk adalah 200 orang. Jika di situ ada 10 orang yang sakit, lalu kita treatment, kita obati, lalu kita tracing siapa saja yang kontak dengan pasien tersebut, lalu kita tes seseorang tersebut, misalkan ada sekitarnya adalah mungkin 30 orang, 30 orang yang ternyata setelah di tracing dan dites ini positif, kita isolasi, itu 30 orang plus yang tadi sakit itu kita isolasi, kita berikan terapi, itu sudah pandemi sebenarnya selesai seperti itu. Dan makanya banyak sekali berita yang menjelaskan jangan dites lah nanti di COVID kan dan lain sebagainya. Karena kita bisa menyelesaikan dengan 3T. Tapi saat ini kan banyak berita yang membuat citra buruk bahwa dilakukan tes tracing itu akan nanti menjadi suatu bisa dicap yang negatif, bisa di suatu cap yang macam-macam dan lain sebagainya. Jadi dari segi nakes, kalau ada yang percaya ini merupakan pandemi, silakan saja. Namun sebenarnya yang saya ingin tekankan di sini adalah kita harus berjuang bersama untuk memutuskan mata rantai ini. Kita harus kompak, karena kalau tidak kompak nggak akan selesai-selesai. Ini gimana ya? Kami sudah sebelum Lebaran itu kan sudah wanti-wanti ya, jangan mudik. Jikapun mudik, lakukanlah tes dulu, paling enggak antigen atau swab PCR itu lebih bagus. Namun semangat bersilaturahmi dari warga negara kita sangat tinggi sekali. Jumlah yang melakukan mudik ke berbagai daerah juga sangat besar. Dan kita sudah peringatkan di awal, banyak yang tidak melakukan tes juga sebelumnya, akhirnya ya terjadi booming pandemi yang akhirnya seperti kita rasakan saat ini. Kita sangat sulit mencari tempat rumah sakit. Walaupun bagi tenaga kesehatan kita sangat sulit mencari tempat ya, apalagi bagi orang-orang yang tidak punya akses ke dalam rumah sakit itu akan lebih menyulitkan lagi. Jadi tolong kerjasamanya. Saat ini kita bukan sedang berdebat apakah pandemi atau pandemi, itu sudah sebenarnya
sudahlah terlalu mau dipercaya apa enggak, tapi lebih kita bersama-sama untuk memutus mata rantai ini. Kita kalau mau debat ini apakah konspirasi atau pandemi, nanti saja ketika pandemi kita sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai, udah debat silakan. Mau bukti-buktinya mana silakan. Tapi kalau saat ini kondisi sedang darurat, yang kita butuhkan adalah kita bersama-sama menyebarkan edukasi kepada masyarakat bahwa penyakit ini nyata, ya mau disebut apa terserah, tapi penyakit ini nyata. Ribuan orang datang ke rumah sakit berbondong-bondong dengan saturasinya sangat rendah, dengan keluhan sesak. Itu kalau flu biasa apa seperti ini gitu. Saya menjadi dokter 12 tahun tidak pernah menemukan seperti ini. Dulu yang pada kasus-kasus dulu flu burung saya tidak seheboh ini, walaupun tingkat kematiannya sangat tinggi ya pada kasus flu burung, namun tingkat penularannya sangat rendah. Berbeda dengan kasus COVID-19 ini. Dia tingkat kematiannya rendah, tapi tingkat penularannya yang tinggi. Makanya dia walaupun tingkat kematian mungkin sekitar 3-5%, namun jika dikalikan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, akhirnya yang meninggal ya sangat banyak sekali. Kalau kita lihat pemberitaan saat ini yang meninggal itu sekitar 300-an orang lebih, dan itu pun data yang kemarin-kemarin, bukan yang hari ini real. Yang hari ini real mungkin lebih banyak lagi. Sebagai contoh, saya kemarin jaga malam di IGD, dari operan yang malam itu ada 4 pasien di IGD meninggal. Itu nggak dapat ventilator, di ICU penuh, nggak dapat. 4 IGD, orang jaga malam meninggal. Saya jaga pagi, 2 orang meninggal. Itu di IGD, belum di ICU, belum di ruangan yang lain, dan belum di rumah sakit yang lain. Itu baru dari 1 rumah sakit. Di Jakarta sendiri ada berapa ratus rumah sakit. Jadi sebenarnya yang terdeteksi dari jumlah kasus yang positif yang diberitakan, jumlah yang meninggal, itu sebenarnya bisa jadi jauh lebih tinggi dari yang diberitakan. Jadi dari saya seperti itu. Jika ingin diskusi, mari dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini uraian dari Dr. Luhur ya. Ini beliau sela-sela waktu dan juga mungkin ya perlu stamina yang kuat dan juga jangka panjang, karena ini kita nggak tahu selesainya kapan. Beliau berkenan sharing dengan kita, dan ini kita juga nggak tahu ya di masyarakat seperti ini. Kita berusaha agar tidak tambah pasien ya, tetapi saya mendapati banyak di grup WA ya, terutama yang paling efektif di WA, entah itu kampus, masjid, masyarakat. Itu antara yang dialami Dr. Luhur itu yang dipikirkan masyarakat berbeda. Jadi dunianya berbeda. Jadi yang di rumah sakit kewalahan, yang di luar ini malah tambah nggak percaya. Gitu. Jadi salah satu alasan kenapa kita mengangkat tema ini, karena ya kita pengen mengurai sebenarnya ini solusinya bagaimana kita di masyarakat ini agar dokter-dokter tidak mengalami kelelahan dan juga overload pasien. Ya. Saya berikan waktu bagi audien. Ini ada Mas Arbiarso. Tafadhol kalau mau menyampaikan boleh pendapat, boleh sharing, boleh bertanya ke narasumber. Kita biar interaktif saja forum kita. Kami beri waktu, Mas Arbi. Bismillah. Aduh bingung Ustadz mau komentar apa atau tanya apa. Cuma ya saya sepakat banget kita butuh kerjasama yang benar ya. Karena waktu itu saya sharing sama orang di New Zealand, di Selandia Baru. Karena di sana sholatnya udah, di kotanya dia sholatnya udah nggak pakai masker, udah nggak jaga jarak gitu. Bahkan dari lama katanya gitu. Terus dia bilang kalau ya di sini gampang, masyarakatnya cuma 5 juta orang. Terus saya bilang, lah kita tuh muslim tuh mau makmumnya 1 sama makmumnya 1000, kalau udah saatnya sholat kan seragam sholat semua, sujud ya sujud semua. Jadi harusnya mungkin mental seorang muslim tuh harusnya
bisa seragam gitu ya gitu. Cuma ya sekarang banyak misinformasi, jadi mudah-mudahan cepat berlalu lah pandemi. Itu aja mungkin Ustadz. Oh iya, ya. Terima kasih Mas Arbi. Ini saya juga tadi sebenarnya pengen ada yang mewakili dari kubu apa ya, pandemi atau dari kalangan Ustadz atau yang tadi yang Ustadz Luhur keluhkan tadi ya. Itu memang nyata ya. Kita sendiri juga tidak mudah gitu ya berkomunikasi. Kadang juga lebih memilih menahan diri gitu ya kalau di grup-grup tertentu begitu. Mungkin dari Bu Ning, Ustazah Ning silakan mungkin bisa mewakili cerita bagaimana di Purwokerto ini lebih dominan mana, Ustadz yang percaya atau yang tidak percaya gitu Bu. Silakan Bu. Iya, terima kasih sekali kesempatan yang diberikan kepada saya. Hanya ini ya, saya hanya sebagai pengamat sih. Kalau saya mengamati di beberapa grup ya memang terjadi dua pendapat kayak gitu. Cuma saya kalau di grup-grup yang saya ikut berada di dalamnya dan saya kadang-kadang aktif ya, saya sama seperti yang sedang dibicarakan ini kayak gitu. Apalagi secara pengalaman ya, qadarullah kami juga mengalami hal yang seperti itu karena baru-baru ini orang tua saya juga terkena gitu positif kedua-duanya, terus kemudian anak saya yang kebetulan dokter juga kena kayak gitu. Dan suaranya Bu ini apa? Ya mungkin ini apa ada gangguan sinyal ya. Ya ini ada Bu Ida. Assalamualaikum Bu Ida dari Jogja ini. iya ini. Oh, iya. Silakan Ustazah Neng kalau mau lanjut silakan. Iya ini apa? Sinyalnya kayaknya kurang bagus apa ya? Iya. Iya. Ya, jadi jelas. Artinya saya justru kepengen menunjukkan bukti ya bahwa COVID itu benar-benar ada dan kami kebetulan menjadi saksi karena juga mengalami karena keluarga juga terkena dan saya juga termasuk menyaksikan langsung hasil swabnya kayak gitu positifnya dengan tanda garis 2 dan sebagainya kayak gitu sehingga dengan prosedur-prosedur seperti itu saya semakin meyakinkan sama teman-teman yang selama ini tidak percaya. Bahkan di grup majelis taklim saya juga kan ada juga yang ada di grup FUI Ustadz, dan dia kadang-kadang mengkonter pembicaraan saya di grup majelis taklim gitu. Yeah. Yang saya kadang-kadang ini kurang etis kayak gitu, semestinya kalau dia hanya jamaah kan tidak boleh mengkonter begitu saja kayak gitu. Ya kalau di FUI kan memang berasal dari berbagai latar belakang ya. Berbeda kalau di satu majelis taklim itu kan merujuk kepada katakanlah satu guru katakanlah seperti itu. Tetapi tetap ada saja yang kadang-kadang vokal gitu, walaupun oleh teman-teman juga pada komentar mengadukan kepada saya kok begitu kayak gitu misalnya. Jadi intinya saya sepakat dengan pembicaraan kita malam ini ya, seperti itulah yang ingin saya sampaikan juga ke teman-teman, insya Allah seperti itu Ustadz. Demikian. Ya, terima tanggapan kasih dari ya. saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ke Pak Sopiyuddin atau ke Dr. Luhur ya. Ini beliau ahli di bidangnya, bidang epidemiologi dan juga paru ya. Ini spesialis paru. Dari Bu Fitri atau Bu Ida, silakan. Bu Ida, boleh Bu Ida dari Jogja ini. Speakernya kalau mau bicara bisa diaktifkan. Atau untuk mengawali begini, mungkin saya pengen gambaran dari Pak Sopiyuddin sebagai epidemiologis ya yang memang membidangi di bidang itu ya. Ini kira-kira kita sebagai masyarakat atau sebagai ya tadi tenaga medis bagaimana langkah gitu ya mengedukasi masyarakat, karena kita tadi juga
berharap yang tidak percaya bisa hadir, tapi ini juga kita tunggu masih belum ya. Nah, silakan Pak Sopyudin, bagaimana ini mengatasi untuk situasi konteks Indonesia begitu. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, saya akan fokusnya ke ini ya, ke pembicaraan saya tadi lagi ya mengenai masalah ontologis itu. Gini, salah satu hal yang perlu, yang misalnya ya, yang saya pikirkan kemarin beberapa hari terakhir ini adalah apa sih sebenarnya yang mengakibatkan ada ketidakpercayaan ini, gitu ya. Karena saya lebih suka menjawab sesuatu itu pada level filosofisnya gitu, pada dasarnya sekali gitu. Saya menangkap bahwa yang menjadi penyebabnya adalah memang penyebab laten ya, penyebab laten, yaitu memang manusia itu sangat sulit untuk diedukasi, untuk dibuat percaya gitu. Namun di sisi lain kita juga mempunyai ilmu sebenarnya untuk membuat orang menjadi menjadi paham atau menjadi tercetak di dalam benaknya untuk bisa memahami apa yang kita lakukan ya, apa yang kita inginkan. Contoh misalnya begini. Setiap orang kalau mendengar suatu lagu, misalnya lagu Indomie ya, Indomie seleraku misalnya gitu ya, itu kan menghunjam sekali ya Ustadz ya, pesannya gitu. Jadi saya dulu mendengar masih usia SMP, misalnya usia apa ya pertama kali, sampai sekarang kalau mendengar jingle itu paham bahwa itu adalah Indomie misalkan seperti itu. Oh iya. Ya kan? Nah, sebenarnya cara-cara yang cocok dengan audiens itu yang harus kita pikirkan bersama ya, dan itu ada ilmunya mestinya. Ya salah satunya sih kalau langkah konkret misalkan ya, kalau langkah konkret yang saya mau usulkan sebenarnya ini kecil aja sih sebenarnya. Kenapa enggak melibatkan ya, orang yang mampu untuk membuat brand image tentang COVID ini, seperti itu. Ini semacam jingle itu, kalau misalnya bisa membuatnya, mudah-mudahan yang bisa merasuk gitu ke dalam pikiran masyarakat gitu, seperti itu. Karena kalau tidak ya sulit ya, karena perbuatan yang ada sekarang ini semuanya kan bersumber dari alam pikirnya, ya kan? Dari alam pikirnya yang memang sudah tidak tepat. Gitu. Jadi harus ada seperti itu. Tapi kalau boleh menambahkan lagi ya, sebenarnya kita mempunyai contoh bagaimana menghadapi pandemi ini ya, yang baik, contoh yang baik. Kita tiru juga bisa sebenarnya. Misalnya apa yang dilakukan oleh Cina, langkah-langkah yang paling ekstrim ya yang dilakukan oleh Cina itu kita bisa tiru sebenarnya, atau langkah-langkah yang dilakukan oleh New Zealand yang sampai saat ini peringkat penata laksanaan COVID-nya peringkatnya nomor 1. Seperti itu Ustaz sementara ya. Oke, terima kasih tanggapannya Pak Sopyudin. Ini sudah ada lagi Pak Aditya sama Bu Ida. Silakan, bisa Bu Ida mungkin dari Jogja bisa sharing atau beropini boleh. Maksudnya tidak hanya bertanya tapi menanggapi atau punya pendapat, silakan. Tema kita ini memang pandemi atau plandemi, tapi bolehlah Ibu menanggapi dari yang lain. Atau yang lain boleh
mumpung ada kesempatan kita bersama Pak Sopyudin dan Dr. Luhur, tema kita dan juga mungkin sharing ya, karena ini saya pribadi di perumahan saya ini saya nggak tahu 15 orang itu sudah valid atau belum, karena data yang masuk juga nggak, itu di sekitar rumah saya, bukan yang jauh sekali, jadi bukan bahaya yang jauh dari tempat kita tinggal masing-masing, tapi ada di sekitar kita. Nah, apakah di pengalaman masing-masing bagaimana gitu ya? Bu Ida bisa dibuka? Bisa. Ya, silakan. Ya, menurut tadi yang Mas Arbiarso ya. Ya, Arbi. Ya, Mas Arbiarso ya, itu dari beberapa negara memang sebagian membolehkan warganya untuk melepas masker. Jadi itu dari info yang saya baca itu mereka adalah orang-orang yang sudah dilakukan vaksinasi. Jadi mereka yang sudah dilakukan vaksinasi untuk pada kondisi tertentu boleh melepas masker, jadi merupakan suatu hadiah ya. Jadi di negara-negara tersebut, misalkan pada negara Hungaria itu kan penduduknya tidak sebanyak Indonesia. Jadi cakupan vaksinasi di negara itu sudah lebih dari 50%, sekitar 55% ya kalau nggak salah. Jadi cakupan vaksinasinya sudah cukup tinggi. 3T, tes tracing dan treatmentnya sudah cukup dijalankan karena penduduknya juga sedikit. Akhirnya mereka yang bergejala juga sudah diisolasi, yang terinfeksi terisolasi, akhirnya cukup bebas. Dan akhirnya dari pemerintah membolehkan untuk membuka masker. Namun kondisi itu tidak bisa disamakan dengan Indonesia dan negara berkembang lainnya yang di Asia Tenggara ya, seperti misalkan Malaysia juga ya. Mereka juga saat ini terkena gelombang juga. Dari Indonesia saat ini kan kondisinya sedang banyak-banyaknya. Ini merupakan lebih parah dibandingkan gelombang yang pertama. Jadi sekarang kondisinya sangat banyak kasusnya. Kita tidak bisa meniru mereka yang sudah dalam negara itu sudah cakupan vaksinasinya bagus, kasusnya sangat sedikit. Tidak bisa. Kalau kita ikuti, itu kasusnya akan jauh lebih tinggi lagi. Jadi ini kan kita sudah jelas penularannya melalui manusia ke manusia, lebih dari droplet dan juga airborne. Begitu kita ikuti lepas masker, ya sudah akhirnya akan jauh lebih tinggi lagi, dan itu kan yang terbukti saat ini yang terjadi. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara negara satu dengan yang lainnya. Dan sebenarnya pada negara yang seperti itu sebenarnya saya masih mempunyai suatu pikiran apakah nanti bisa terjadi lonjakan kasus lagi jika seperti itu, karena namun sepertinya tidak terlalu, walaupun ada lagi kasus, tidak terlalu berdampak karena cakupan vaksinnya sudah sangat tinggi. Berbeda dengan di Indonesia nih, kita hanya sekitar berapa persen, baru sekitar 0,5% ya kalau nggak salah yang tercakup ya. Jadi sangat jauh berbeda kondisinya dengan negara yang tersebut gitu, Ustaz. Ya. Ya, tadi saya juga ingat itu di grup dulu perusahaan yang saya ikuti. Jadi ada yang nge-share di Singapura, ini judul di media emang media resmi, ekstrim ya. Singapura menetapkan COVID sebagai flu biasa. Nah, itu dibacakan oleh seseorang pakai TikTok gitu. Tapi saya buka link beritanya, ya karena di Singapura itu sudah 23% gitu ya. Jadi kendala di masyarakat kita ini, ya itu salah satu yang saya temukan lah ya. Itu hanya baca judul atau kalau ada video juga video yang potongan-potongan gitu ya. Ini sangat menyulitkan karena informasi tidak utuh. Iya, tidak utuh gitu. Jadi yang disorot apa? Singapura menyatakan COVID sebagai flu biasa, titik. Padahal vaksinasinya sampai seberapa enggak gitu. Tapi saya juga nggak tahu ya, beberapa seleb itu memang agak tidak tahu resiko terhadap informasi yang sepotong. Ini saya nggak tahu ini
tidak hanya melibatkan ahli kesehatan, ini juga harus melibatkan ahli komunikasi, tadi yang pembuatan brand image yang mengena di masyarakat bawah gitu ya. Ini tidak hanya menimpa yang bukan sarjana ya, banyak sarjana kita juga seperti itu. Oke, ini silakan kalau ada yang mau menanggapi atau bertanya, ada waktu setengah jam lagi. Saya buka session tanya jawab atau diskusi boleh. Ini yang saya belum menyapa ada Aditya. Pak Aditya dari mana, Pak? Ya. Pak Arbiarso mau bicara. Boleh silakan Pak Arbiarso. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sepakat banget sama Pak Dr. Luhur. Mungkin tadi kesannya saya menyamakan kondisi Selandia Baru sama di sini ya, padahal arahnya sebenarnya membahas tentang ada info-info di media sosial yang tuh negara ini mah udah gini, negara ini kita kan nggak mau melakukan protokol kesehatan, males-males gitu ya, vaksin juga ada yang nggak mau gitu, tapi hasilnya pengen kayak negara orang gitu. Jadi ya keseragaman itulah mungkin ya yang jadi tantangan mungkin Pak Dokter untuk kita bisa menangani pandemi ini, karena kayaknya yang lain kompak-kompak gitu di negara kita ya, yang satu kemana, yang satu ke sini. Mungkin apakah peran kepemimpinan pemerintah tuh Bapak sebagai dokter udah merasakan cukup baik atau masih bingung mau kemana gitu, karena saya ngeliat kayak setiap kementerian punya kebijakan yang kayak bertolak belakang gitu. Nah, Bapak sebagai dokter ngerasainnya gimana? Saya penasaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Arbiarso. Ya. Kebijakan ya saya seperti dengan masyarakat yang lainnya. Jadi kebijakan kalau kita ingat dulu pada awal-awal pandemi ini ya, bulan Maret itu kan dari pemerintah itu kan tanggapannya kan bermacam-macam ya. Ada yang menyepelekan, ada yang menganggap remeh. Lalu juga ketika saat itu China lockdown, kita malah promosi pariwisata. Jadi itu merupakan suatu tindakan yang dari sisi medis sebenarnya sangat tidak logis ya. Saya tidak tahu kemana itu jalan pikirannya, kenapa bisa seperti itu. Jadi ketika lagi rame-ramenya di sana, kok kenapa kita malah membuka pariwisata dipromosikan, lalu seperti kita mengajak yuk virus ke sini yuk, nyebar yuk ke sini yuk gitu. Jadi penerbangan juga nggak ditutup dari sana. Jadi ya kita ini ya sangat menyayangkan sekali ya dari sikap pemerintah yang seperti itu ya. Dan ya begitu dari saya. Oke, terima kasih. Saya juga ingin mau tanya ke Pak Sopiudin. Ini saya tadi melihat fenomena sekarang masyarakat menghindari pembicaraan tentang COVID. Jadi jangankan berdiskusi ya, baca berita nggak mau. Jadi sulitnya menyamakan persepsi di masyarakat itu faktornya tidak hanya karena tidak ada yang mengedukasi, tapi terjadi frekuensi yang berbeda gitu ya. Dan ini fenomenanya seperti mirip politik pilpres gitu ya, antara pihak yang aware dan yang pihak yang abai. Itu seperti dua kubu, tetapi dampaknya ini nyawa gitu kan. Berbeda kalau politik salah ya nggak sefatal sekarang. Ini beda pendapat, yang satu masker satu enggak, itu resikonya nyawa. Dan tidak hanya nyawa yang bersangkutan, tapi orang sekitarnya begitu. Nah, mungkin kan dari epidemiologis itu ada kajian sosiologis itu ya, artinya yang sifatnya terobosan ya. Karena ini buntu sepertinya. Saya melihat business as usual. Jadi seminggu ini kasus naik terus, rekor, nggak lockdown, nggak apa gitu. Jadi kita semacam kita ini yang lindungi siapa gitu. Ini ada pertanyaan seperti itu. Mungkin dari ilmuwan diam, dari politisi diam, dari
tokoh masyarakat juga diam tapi cemas gitu. Bukan diam tapi emas, tapi diam tapi cemas. Ini mungkin pernah ada nggak kajian sosiologis di epidemiologi mengatasi situasi seperti saat ini? Terima kasih. Iya, sebenarnya begini, fenomena yang ditemukan oleh Ustadz ya, kalau kita berangkatnya dari fenomena satu ke fenomena yang lain, jadi sebenarnya kita sulit ya untuk mencari jalan keluarnya apa. Tapi kalau fenomena-fenomena itu kita kumpulkan, lalu kita cari jalan keluarnya, itu sebenarnya sangat textbook ya, sangat textbook. Artinya bidang keilmuan epidemiologi itu memang bidangnya ini gitu ya. Nah, oke, misalnya begini, apa sih yang menjadi parameter suatu negara itu berhasil atau tidak di dalam memanage ya, di dalam memanage wabah? Parameter yang paling mudah, bukan paling mudah ya, parameter yang paling bisa disepakati adalah gagal bila jumlah kasus sudah melebihi kapasitas tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan. Ya, itu sebenarnya sudah menunjukkan gagal. Jadi mau tidak mau ya, kalau parameter tersebut sudah tidak bisa terpenuhi, maka ya akui saja gagal gitu ya. Itu ya yang pertama. Jadi yang harus ada adalah itu. Karena kalau kita memikirkan solusinya itu dari orang yang tidak berdaya, rakyat kan tidak berdaya ya. Itu kan susah ya. Malah menjadi bentrok di antara rakyat. Nah, jadi saya sih nyorotinnya ke yang berdaya aja. Yang berdaya di sini kan pemerintah. Nggak usah ngomongin rakyatnya lah, pemerintahnya. Jadi harus punya sense bahwa kita sudah gagal, gitu ya. Satu itu. Yang kedua adalah senjata untuk melawan wabah ini berarti harus senjata yang optimal. Gitu, senjata yang paling besar, senjata yang paling optimal. Contoh ekstrim yang mengerjakan semua senjata yang sangat textbook. Namanya pandemi di sana kan 3 bulan. Ya kan? Bulan Desember, Januari, Februari, Maret. Ya, 3 bulan karena Desember ke Januari kan 1 bulan, Januari ke Februari 2 bulan, Februari ke Maret itu 3 bulan. Jadi mereka bisa mengatasi dalam waktu 3 bulan. Kenapa? Karena jurus mengatasi pandemi yang by textbook itu di sana secara ekstrim dikerjakan. Jadi contoh ekstrimnya itu di sana gitu. Dan anomali memang ya, anomali bagaimana suatu negara bisa dalam waktu 3 bulan itu mengatasi pandemi. Apa jurus-jurus semua yang semuanya dikeluarkan oleh mereka adalah satu, mereka melakukan lockdown, gitu. Mereka melakukan lockdown dan momennya itu pada saat itu juga mirip dengan kita, momennya momen Lebaran, Imlek, gitu kan? Yeah. Momen Lebaran Imlek kan, gitu. Nah itu pun sudah dibilang terlambat, padahal sudah cepat itu. Jadi dari temuan kasus pertama sampai kebijakan lockdown itu 1 bulan. Jadi kasus pertama itu Desember, kemudian lockdown itu dilakukan 1 bulan sesudahnya. Jadi itu masih terlambat itu sebenarnya, tapi relatif cepat itu. Itu lockdown. Kemudian yang kedua adalah karantina wilayah. Jadi kalau ini ya karena mereka masih terlokalisir di Wuhan sih ya. Jadi karantina wilayah itu artinya Wuhan di lockdown secara keseluruhan. Katakanlah kalau di Jakarta ya Jakarta di lockdown. Kemudian Jakarta itu kan terdiri dari kelurahan, kecamatan, kelurahan. Nah, antar kelurahan itu juga di karantina wilayah. Gitu. Ya itu tadi ada
tracing, testing dan lain sebagainya digarap semuanya. Kemudian begitu ketemu dengan kasus ya dilakukanlah karantina, kemudian dilakukanlah isolasi. Jadi senjatanya itu besar gitu. Senjatanya itu besar yang dilakukan oleh mereka dan buktinya dalam 3 bulan itu selesai. Mereka juga kenapa bisa melakukan seperti itu? Karena belajar dari kasus sebelumnya. Di sana kan terjadi MERS dan SARS ya. 2 pandemi yang juga dahsyat. Mereka mengatasi SARS, MERS itu lebih lama gitu. Tapi mengatasi COVID lebih singkat dalam waktu 3 bulan. Ya ada contoh-contoh lain, misalnya katakanlah Jerman misalnya gitu. Jerman bagaimana keberhasilan mereka? Menteri Kesehatan mereka mengatakan keberhasilan mereka adalah karena mereka mempunyai kapasitas rumah sakit yang luar biasa. Jumlah ICU di sana ya dokter Lur ya. Kalau di Jerman itu banyak. Jadi seandainya pun terjadi kasus, ledakan kasus, mereka ambang kemampuan layanan kesehatannya tinggi gitu. Jadi ngukur diri juga ya, ngukur diri itu mampunya seberapa gitu. Itu contoh Jerman. Terus mereka keunggulan lainnya lab itu ada di mana-mana, mereka bilang ya. Kita dulu lab gimana tuh? PCR hanya bisa dilakukan di Jakarta, misalkan seperti itu kan jauh lah gitu. Senjata yang dikeluarkan oleh kita itu jauh dibandingkan dengan mereka. Jadi kalau dari sudut pandang epidemiologi, kalau menurut saya oleh karena ini sudah extraordinary ya gitu. Jadi harus ada game changer dan game changernya itu nggak bisa yang biasa-biasa aja, harus sesuatu yang dahsyat gitu. Harus sesuatu yang dahsyat. Cuman ya apa daya lah. Apa daya lah siapa. Jadi kembali pada pada kenyataan bahwa walaupun kita mempunyai kepedulian yang besar, tetapi yang bisa kita lakukan kan hanya pada lingkaran pengaruh kita. Itu kalau menurut Stephen Covey ya, R.Covey. Iya. Jadi ya itu adalah ide besar untuk negara ini seperti itu, tapi ya kembali yang bisa melakukan itu kan yang mempunyai kebijakan ya, yang berdaya. Kalau itu tidak dilakukan ya kembali apa yang ada di dalam lingkaran pengaruh gitu. Jadi saya pun sebagai seorang epidemiolog, walaupun secara keilmuan merasa gimana gitu, merasa berdosa nih sebenarnya seperti ini gitu. Tapi ya pada akhirnya kenyataannya yang bisa dilakukan adalah ke keluarga, ke lingkaran paling dalam ya, bagaimana bisa menjalankan prokes ke keluarga, gitu, ke keluarga inti, ke keluarga dekat, ke teman-teman. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Sopyudin. Tadi menarik yang disampaikan ya. Ini ada Pak Nasir. Pak Nasir dari Brebes. Silakan Pak Nasir, mau cerita Brebes gimana kabarnya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, alhamdulillah ya di Brebes memang ya kasus lagi memang banyak-banyaknya ya sekarang. Jadi kebetulan kemarin tetangga depan rumah, kemudian teman saat sebelah meja di kantor juga sedang isolasi mandiri tapi sudah selesai. Nah, ini memang lagi kayaknya orang-orang di sekitar kita semakin dekat, memang banyak sekali yang sedang terjangkit sedang kena. Tapi intinya memang itu kalau kita lihat memang mereka rata-rata habis perjalanan dari luar kota, habis jalan-jalan dan sebagainya, yang akhirnya ketika pulang ada gejala, kemudian setelah dites ternyata positif seperti itu. Ya memang intinya kalau rumah sakitnya memang sudah penuh Pak dari kemarin, jadi RSUD Brebes juga sudah tidak menerima IGD-nya sudah penuh, tidak menerima pasien baru itu karena ruang pelayanannya penuh semua. Oke, sementara itu. Ya, Pak Nasir nih, beliau ini di inspektorat ya, maksudnya di ASN ya. Kalau di kalangan ASN banyak kasus. Okay. Ini mungkin bisa cerita. Oh, banyak sekali. Padahal kan ASN hampir semuanya sudah
vaksinasi 2 kali ya. Vaksinnya kan dapat vaksin yang Sinovac tahap pertama itu dulu. Nah, terus tapi nggih, alhamdulillah karena vaksin itu kemudian yang khususnya ASN ini tidak tidak terlalu parah dampaknya. Jadi di kantor kami itu ada 3 orang yang sedang isolasi mandiri, tapi semuanya bisa di rumah. Tidak ada yang dirawat di rumah sakit sekarang. Ya mungkin dampak dampak vaksin yang ada pengaruhnya terhadap kekebalan. Jadi kalau dulu malah bulan September kepala kantor itu qadarullah sampai meninggal karena COVID ini, karena dulu kan bulan September memang belum ada vaksin ya waktu itu. Itu alhamdulillah sekarang ya walaupun ada ya tapi tidak terlalu parah, masih dampaknya masih bisa isoman di rumah. Ya, makasih informasinya Pak Nasir. Ini dari Bu Ida, dari Jogja, gimana Bu Ida? Atau mungkin ada mewakili pandangan teman-teman gitu ya soal pandemi ini, banyak yang menganggap pandemi atau plandemi mungkin dari kalangan santren atau lingkungan sekitar Bu Ida. Silakan mungkin Bu Ida bisa cerita. Ya, Assalamualaikum Mas Hanif dan yang lain. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih nggak punya pandangan secara pribadi tentang ini karena saya juga bukan ahlinya. Jadi ya saya percaya aja pada para ahli bahwa ini penyakit ini ada saat ini sebagai pandemi. Saya ikuti protokol kesehatan. Meskipun banyak juga sih pertanyaan buat saya pribadi. Boleh Bu karena disampaikan Bu. Iya, artinya pertanyaan yang tidak juga harus dijawab karena bisa dijawab oleh kasus atau oleh situasi yang berkembang sendiri. Ya begini, kalau tadi diceritakan di Maria seperti apa, Amerika, Wuhan, toh ternyata ini fakta nih, banyak nakes yang menjadi korban dari COVID ini ternyata mereka juga sudah melakukan vaksin 2 kali, 2 dosis. Itu. Barusan juga teman saya itu yang positif semingguan ini, itu juga setelah vaksin, setelah melakukan vaksinasi. Itu. Sehingga kalau boleh bertanya-tanya malah begini, apakah vaksin yang dipakai di sini berbeda dengan yang dipakai di sana? Sehingga di sana kok setelah vaksinasi itu boleh bebas tanpa masker dan sebagainya. Sementara vaksinasi di kita itu tuh tetap yang dihimbaukan kepada masyarakat bahwa setelah vaksin tetap tidak boleh AB, tetap pakai masker, tetap jaga prokes, bahwa vaksin ini bukan jaminan, ya memang iya bukan jaminan. Namun sebenarnya seberapa gitu untuk bisa mengantisipasi terhadap adanya wabah ini. Oke. Ya, gitu Mas sementara. Mungkin gitu. Jadi masih lebih banyak ke pertanyaan-pertanyaan yang tidak harus terjawab secara Jadi pertama soal vaksin, sama saya tadi ingat juga sebelum pagi saya dan mohon maaf ini tadi saya telat bergabung. Apa. Jadi ini mungkin nanti bisa ditanggapi sama Pak Sopiudin juga terkait vaksin. Sama yang kedua begini, saya punya teman positif, dia di rumah, istrinya nggak ketularan. Jadi istrinya nggak ketularan, padahal nggak pakai masker, nggak pakai apa. Dia bingung gitu. Dan dia itu tadi habis dari Lampung, habis dari mana? Saya tuh bingung. Ini jangan-jangan penyebarannya gimana? Yang berdekatan nggak ketularan, yang nggak kedekatan malah ketularan. Mungkin bagi masyarakat awam sangat membingungkan ini, Pak. Iya. Begini, Pak Ustadz ya. Ini jawaban saya ini nanti harus bisa diterjemahkan ya kalau ke masyarakat itu bagaimana caranya. Karena jawaban saya jawaban yang
Ya, kalau berbicara dalam komunitas ilmiah ini ya. Tapi kalau misalnya pesan yang disampaikan ini bisa diterjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah, wah itu bagus sekali. Jadi saya menjelaskannya dalam level ilmiahnya ya. Tapi nanti mohon disampaikan ke masyarakat dengan bahasa mereka gitu. Jadi begini mengenai vaksin ya. Kok orang sudah divaksin, kenapa masih positif juga? Ini karena kita melihatnya pada yang positif, pada kasus yang positif gitu. Padahal lebih banyak lagi orang-orang yang sudah divaksin yang tidak kena. Gitu. Itu biasalah, itu bias ya, bias pengamatan gitu. Jadi kita terpaku dengan apa yang kita amati, sementara gambaran besarnya itu enggak kelihatan. Sama lah dengan argumen misalnya begini, teman saya perokok berat kok sehat-sehat aja gitu. Itu kan hanya melihat satu kasus, tidak melihat secara keseluruhan. Tapi kalau kita alihkan pandangan kita ya ke aspek yang lebih melihat gambaran keseluruhannya, itu begini. Sesuatu yang bisa menunjukkan gambaran keseluruhan itu kan penelitian. Jadi kita melihatnya jangan ke case-case seperti itu, tapi lihatlah ke penelitian. Contoh misalnya vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac itu dalam penelitian yang dilakukan di Bandung, bagi orang-orang yang tidak divaksin, ya itu yang terkena COVID itu 9%, ya sekitar 9%, tepatnya berapa saya lupa. Nah, sementara pada orang yang divaksin itu 3%. Gitu. Jadi kita lihatnya ke sana gitu. Jangan melihat kasus demi kasus. Lihatlah ke sana. Artinya kalau kita vaksin itu sebenarnya sudah menurunkan kemungkinan untuk terjadinya COVID itu besar sekali, dari 9% turun menjadi 3%. Gitu ya. Itu satu ya. Tapi mohon ini kalau dalam istilah yang sering disebut-sebut oleh di media itu namanya efekasi. Jadi efekasinya 65%, itu maksudnya apa sih? Maksudnya kemungkinan untuk yang tadinya 9% itu menjadi 3%. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Itu juga menunjukkan bahwa dari penelitian tersebut memang betul orang yang divaksin itu ada juga yang positif kan, 3% tadi. Gitu. Tapi tolong lihat, jangan ke situ aja lihatnya. Orang yang tidak divaksin 9% yang positif, gitu ya. Nah, cuman ini dibahasakan ke masyarakat ya, silahkan seperti apa, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, dilakukan studi juga di Jakarta kepada tenaga kesehatan yang sudah divaksin. Bukan di Jakarta ya, dilakukan oleh Kemenkes terhadap 130.000 tenaga kesehatan. Itu dibandingkan yang divaksin, kemudian yang tidak divaksin, sama yang divaksinnya baru 1 kali. Itu jauh sekali hasilnya ya. Jadi yang sudah divaksin 2 kali, yang terkena COVID itu hanya 0,5%. Sementara yang tidak divaksin, itu yang terkena COVID itu sekitar 6 atau 8% lah ya, 6 atau 8%. Gitu. Jadi jauh sekali dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya vaksin itu ya bermanfaat. Vaksin itu bermanfaat. Contohnya dengan melihat seperti itu. Tapi kalau kita melihatnya satu kasus demi kasus, itu akan membuat pikiran kita salah. Itu yang kita sebut sebagai bias ya, yang kita sebut sebagai bias. Misalnya kita melihat orang sudah divaksin, kok positif? Nah, kalau kita lihatnya ke situ, itu nanti bias. Karena kita fokus ke situ, kenapa orang yang divaksin kok positif? Padahal kalau kita lihat lawannya, yang tidak divaksin, berapa yang positif? Seperti itu ya. Ya, jadi sebenarnya yang diungkapkan oleh Ibu tadi ya, kenapa orang udah divaksin lalu positif, lalu Ustadz Hanif juga menyampaikan kenapa kok orang positif COVID, kontak erat dengan istrinya, dengan anak-anaknya,
nggak pakai apa-apa tuh, nggak pakai prokes tapi negatif, ya ngelihat satu kasus itu. Tapi kalau kita lihat keseluruhan kasus, beda hasilnya gitu. Ya, beda hasilnya. Jadi pada orang-orang yang tidak menjaga prokes, ya jelas lebih tinggi kasus COVID-nya. Itu aja. Ustaz Hanif masih di mute, Ustaz. Oke, terima kasih Pak Sofiuddin. Jadi memang soal bias ini benar ya, kalau ada satu kasus kita milih itu, kemudian yang lain kita abaikan, memang suka ini salah menyimpulkan gitu. Salah menyimpulkan. Itu namanya bias bias mengeneralisasi dari satu kasus gitu ya. Tapi itu umum sekali ya bias tersebut, dan kita sering terjebak dengan hal tersebut. Ya misalnya gini, kita melihat orang perokok ya, sehat-sehat aja. Iya betul. Lalu kita menyimpulkan, oh nggak apa-apa merokok gitu kan, salah kan? Iya. Gitu. Tapi ya fallacy seperti ini ya sering terjadi sih ya, dan kita harus bisa mengingatkan, tapi dengan bahasa mereka gitu, bahasa masyarakat itu yang sulit ya, dan itu mungkin bisa dipahami oleh peer-nya gitu. Yeah. Contoh kasus ini ya, kalau kita berbicara peer itu obrolan di warung kopi lah gitu ya. Jadi ada yang bilang, buat apa saya divaksin gitu, toh harus tetap ini bisa terinfeksi juga gitu kan. Terus temennya bilang, lu ngapain kerja, miskin juga. Cuma dibilang gitu aja, oh iya ya gitu. Jadi harus dengan bahasa yang peer-nya gitu, harus bahasa peer-nya. Jadi mungkin peer-nya saya berbeda dengan peer-nya Ustadz Hanif ya, berbeda. Jadi bahasa yang mengena gitu, bahasa yang mengena ke audiens. Ini ada Ustadz Muslim Hartono ya. Silakan Ustadz, dibuka mic-nya. Bisa menyampaikan sesuatu ke kita, mungkin tanggapan atau apa saja boleh. Silakan Ustadz Muslim. Ini senior saya ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Afan. Ini saya baru datang baru masuk Zoom. Nggak apa-apa. Kita santai aja ngobrol ini. Ya. Tadi ada Bu Ida ya, ada yang lain, ada kakak saya ini, Bu Fitri juga kakak saya. Iya, Afan, saya ini nggak saya buka videonya. Nggak apa-apa. Yang penting suara boleh. Silakan teman-teman, mungkin banyak unek-unek atau teman yang bertanya apa, atau antum ada hal yang perlu disampaikan terkait wabah ini. Ya. Silakan. Ya, intinya mungkin tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Dokter atau pembicara di Zoom ini ya, yang tentang simpang siur soal masalah COVID ini ya. Itu aja mungkin yang kadang mungkin kebanyakan, atau mungkin juga saya kadang suka keder ya, bingung mensikapi COVID ini. Yang terutama misalnya harus vaksinasi atau enggak, gimana hukumnya dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita lihat kok udah divaksin kok juga masih juga kena juga, dan memang iya dari sejak awal dibilang bahwa vaksinasi ini tetap juga harus menjaga protokol kesehatan. Terus apa anunya gitu loh, apa tubuh kita itu belum cukup imun kita untuk menangkal virus tersebut. Mungkin itu aja dulu sementara, Bapak-bapak semuanya. Nggih. Afan. Nggih, syukran nggih. Ya ini memang ada yang memang tidak bisa dinafikan ya, bahwa masyarakat juga mempertanyakan itu ya. Ini bahkan ada memang kasus divaksin positif dan meninggal gitu. Nah ini saya nggak tahu ini karena kita ada di antara ahli dan juga masyarakat sekitar kita. Nah ini kita butuh suplai dari para ahli atau yang paham masalah untuk kita sampaikan ulang ke sekitar kita gitu. Karena ketika ditanya, mereka kan juga nanya, kamu siapa gitu. Nah mungkin
Dr. Luhur atau Pak Sopyudin bisa memberi tips bagaimana menanggapi kebingungan masyarakat seperti tadi. Silakan. Mungkin Dr. Luhur dulu boleh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait vaksin ya, terkait vaksin. Jadi vaksin itu memang untuk dari segi efikasi itu memang untuk Sinovac dibandingkan Pfizer dan Moderna itu masih di bawah Pfizer dan Moderna dari segi efikasi. Terhadap orang-orang yang sudah divaksinasi dia memang bisa terinfeksi, namun yang perlu di garis bawahi adalah kalau kita lihat mereka yang sudah divaksinasi itu gejalanya rata-rata ya, mayoritas itu gejalanya tidak bergejala atau ringan. Jadi dari penelitian yang ada sudah dilakukan pada vaksin Sinovac di Brazil ya, itu 95% penurunan kasus meninggal akibat COVID. Jadi ini sangat melindungi sekali ya untuk vaksinasi ya, walaupun tadi seperti yang sudah dijelaskan dari Pak Dokter tadi sebelumnya, kita melihatnya sebagai suatu yang biasa. Namun kalau berdasarkan penelitian, vaksinasi Sinovac ini akan menurunkan kasus kematian sebesar 95% dan dia akan menurunkan tingkat penurunan kasus yang sampai rawat inap sampai itu udah 86%. Jadi kalau terlihat yang sudah divaksinasi itu sangat sedikit sekali yang sampai rawat inap. Walaupun ada ya jumlahnya hanya sedikit. 86%-nya mereka terlindungi dari rawat inap. Seperti itu Ustaz. Ya. Untuk vaksin Sinovac. Oke. Ini ada tambahan dari Pak Sopyudin. Ini mungkin sudah mendekati sesi Mas akhir. Hanif. Ya, silakan Bu Ida. Ya. Kalau itu tadi kan diceritakan yang Sinovac. Ya. Kalau AstraZeneca gimana? Ya. Silakan Dr. Luhur. AstraZeneca gimana, Dok? AstraZeneca mungkin Pak Dr. Sopyudin punya data. Saya agak lupa untuk yang AstraZeneca, nanti perlu dibuka lagi. Silakan Pak Sopyudin. Kalau ya sebelum Pak Sopyudin menjawab, mungkin kalau yang di Amerika itu saya baca 99% ya itu apa ya? Yang meninggal itu tidak divaksin. Ya, yang 3 bulan ini kasus ini. Ini sudah hadir, silakan Pak Sopyudin. Iya. Ya. Jadi begini ya, Sinovac itu kan kalau dibandingkan dengan AstraZeneca itu kan kalau vaksin itu dilihatnya dua aspek. Satu efficacy, yang kedua safety. Ya, efficacy itu kemampuan dia untuk mencegah infeksi, sementara safety itu keamanan. Jadi kalau kita banding-bandingkan vaksin dari dua parameter ini, ya kita bisa misalkan bandingkan Sinovac dengan AstraZeneca. Dari segi efficacy mana yang lebih tinggi? Jawabannya AstraZeneca lebih baik efikasinya. Tapi kalau dari segi safety-nya mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah Sinovac, seperti itu. Jadi keduanya ini ya ada keunggulannya, juga relatif ada kerugiannya. Tapi yakinlah dua-duanya itu baik itu efikasinya maupun safety-nya itu sudah melalui kajian bahwa itu sudah layak gitu. Jadi dari segi efikasi itu vaksin itu boleh digunakan bila minimal 50%. 50% itu kelihatannya besar atau kecil? Efikasi 50% itu artinya mampu menurunkan kasus setengahnya. Jadi kalau misalnya tanpa vaksin kasusnya 10%, maka dengan efikasi 50% itu artinya menurun. Jadi kasusnya 5%. Itu syarat dari WHO. Jadi efikasi itu minimal 50% itu udah bagus gitu ya efikasinya. Terus safety, walaupun saya katakan tadi dari segi safety Sinovac lebih baik dari AstraZeneca, itu bukan berarti AstraZeneca tidak aman. Dua-duanya aman. Ya, dua-duanya sudah melalui penelitian dan ada dalam batas aman. Karena kalau melalui penelitian dinyatakan tidak aman, walaupun efektif, ya, walaupun efikasinya bagus, tapi kalau tidak aman pasti tidak di-approve, gitu ya. Itu sudah melalui sudah melalui penelitian, gitu.
Dan yang lainnya juga ya harus diperhatikan siapanya ya, siapanya juga. Misalnya Sinovac itu pertama-tama diteliti untuk usia dewasa dulu, usia 18 sampai dengan usia 59. Kemudian setelah itu diteliti ke usia yang lebih dari 60 tahun. Dan per hari ini saya mendapat kabar bahwa BPOM sudah meng-approve penggunaan Sinovac untuk usia 12. Untuk usia 12 tahun sampai 18 tahun itu sudah boleh. Mungkin nanti beberapa minggu ke depan anak-anak yang usia antara 12 sampai 18 itu sudah bisa ya dengan Sinovac karena sudah diteliti dan sudah di-approve. AstraZeneca misalnya tidak dianjurkan untuk yang usianya di bawah 18 seperti itu. Jadi vaksin itu memang ya berbasiskan riset ya, harus berbasiskan riset untuk menentukan apakah efikasinya baik atau tidak, aman atau tidak, dan siapa yang kelompok umur misalnya, kelompok umur yang mana yang paling optimal, aman dan efektif ya. Seperti AstraZeneca kan untuk usia muda jangan dulu gitu. Ya, keputusan dari AstraZeneca-nya dan keputusan dari BPOM juga seperti itu, nggak akan menggunakan AstraZeneca. Sinovac dulu digunakan hanya nggak boleh yang anak, tapi sekarang sudah boleh anak gitu karena sudah melalui penelitian. Dan nanti untuk yang kurang dari 12 tahun nanti juga sedang diriset juga, dan nanti kalau sudah terbukti efektif dan aman nanti akan di anak-anak juga nanti akan dikasih vaksin. Ya. Itu Bu. Jadi kalau dibandingkan maksudnya relatif itu ya, tapi kedua-duanya efektif dan aman. Cuman secara relatif kalau dibandingkan keamanannya yang lebih baik adalah Sinovac, efektivitasnya yang lebih baik adalah AstraZeneca. Terima kasih Pak Sopiyuddin. Dan ini juga hadir Bu Mira, Dokter Mira. Ini saya tadi dikabari suami beliau lagi positif ya, temannya Dokter Luhur di UMP ya, Dokter Susiadi. Ya, mohon doa dari Bapak Ibu semua ini segera negatif. Dan mungkin ada Bu Mira ada yang mau disampaikan. Silakan Bu Mira. Ya. Mungkin 5 menit lagi kita tutup acara kita hari ini ya. Sebelum sudah selesai ya, Mas. Ya, sudah mau selesai. Tapi kalau mau ada yang mau disampaikan, silakan. Udah waktu 5 menit lah. Kita tadi mulainya agak terlambat. Dari Bu Ida mungkin mau nanggapi lagi boleh. Tanya lagi aja. Boleh, silakan. Nah, itu tadi dari penjelasan itu justru saya tuh pengen bertanya. Kenapa di kita itu ada 2 macam vaksin tadi dengan dengan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Karena dengan adanya 2 dan punya kriteria masing-masing itu kan tentu saja masyarakat kan bertanya-tanya ya, kenapa ada 2 itu. Terus saya nggak tahu sebelumnya tadi udah dijelaskan atau belum bahwa ada itu isu atau memang benar bahwa AstraZeneca itu diragukan kehalalannya. Itu tadi apakah sudah terjawab atau belum saya karena saya ikutnya terlambat. Itu jadi 2 hal itu Mas. Ya. Terima kasih. Jadi kenapa 2 vaksin dan apakah halal gitu ya? Ya nanti yang AstraZeneca. Ya yang Astra ya. Ya Astra itu kalau di Dewan Ulama Eropa, karena di Eropa itu banyak pakai Hanafi, nanti mungkin ditambah yang lain ya. Terus tahu saya di fatwa halal. Ya di Indonesia karena mazhab Syafi'i itu ada memang kan dulu sempat jadi polemik gitu ya. Nah kalau mazhab Syafi'i pakai kaidah darurat sebenarnya. Nah itu sebenarnya diskursusnya para ulama. Mungkin silakan dari para dokter mau menanggapi tadi pertanyaan Bu Ida. Iya. Kalau silakan. Mengenai saya dulu ya Dokter Lur. Ya, silakan. Ya, Pak Sopiyuddin dulu, silakan. Ya. Kalau mengenai kehalalan ya kita serahkan lah ya kepada ahlinya. Karena BPOM juga sudah menyampaikan bahwa BPOM pun kalau sudah terkait kehalalan ya, mereka juga menyerahkannya kepada ahlinya. Jadi kalau kita sepakat
seperti itu, ya sudah ya, artinya sudah di-approve, udah ada kesepakatan dari ahlinya ini boleh, ini halal, ya sudahlah gitu ya. Terus yang kedua mengenai mengapa ada beberapa jenis ada beberapa jenis vaksin yang ada di Indonesia, ya alasannya macam-macam ya. Alasan yang pertama adalah karena ketersediaannya dari vaksin itu. Jadi kita dapat Sinovac itu kan terbatas dapatnya. Jadi tidak bisa kita mengandalkan Sinovac untuk semua semua rakyat ya. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah ya mencari apa yang ada gitu ya, apa yang ada yang available untuk bisa digunakan apa gitu. Karena vaksin ini kan kebutuhannya sangat tinggi dibutuhkan di berbagai negara. Jadi Sinovac juga rebutan gitu ya. Ada Indonesia membutuhkan, ada Malaysia membutuhkan, berbagai negara membutuhkan. Kemudian sama AstraZeneca seperti itu, sehingga masing-masing mendapatkan jatah-jatahan lah gitu. Itu yang pertama ya dari segi ketersediaan vaksin. Kemudian yang kedua juga dari segi perkembangan penelitiannya gitu. Jadi misalnya Sinovac ya, Sinovac itu penelitian untuk usia muda kan belakangan gitu. Penelitian untuk usia tua belakangan. Mereka mengutamakan penelitiannya itu pada usia 18 sampai 59. Sementara AstraZeneca itu penelitiannya lebih luas tentang usianya gitu. Jadi melihat juga perkembangan dari penelitiannya, karena vaksin itu baru bisa kita gunakan kalau berbasiskan penelitian, sudah efektif dan sudah aman gitu. Jadi ya paling tidak berdasarkan dua hal itu ya sangat logis kita menggunakan vaksin yang berbeda. Dan bukan hanya Indonesia sebenarnya ya, negara-negara lain juga sama. Seperti Amerika tidak semuanya menggunakan Pfizer gitu kan. Inggris misalnya tidak semuanya AstraZeneca. Jadi ini logis lah, bisa diterima, nggak masalah di suatu negara itu menggunakan vaksin yang berbeda-beda. Ya. Terima kasih Sopiudin. Ini tadi Dr. Luhur izin ya, karena beliau harus istirahat untuk menjaga stamina. Beliau pamit dulu. Dan saya ucapkan terima kasih. Ini sebenarnya makin malam mau makin hangat sebenarnya, cuma waktu sudah kian malam. Semakin gitu. Dijelaskan semakin banyak pertanyaan. Nah, nanti bisa lanjut Bu. Ya. Bisa lewat WA, nanti saya lanjutkan ke beliau. Boleh. Ya. Tidak harus terjawab sekarang semua. Bu. Matur nuwun sangat sudah kehadirannya, waktunya Bapak Ibu semua. Saya kumul khairan pada Dr. Luhur, pada Pak Sopiudin sudah berbagi ilmu dengan kita. Kita sama-sama berdoa ya pandemi ini selesai, dan juga ya tokoh-tokoh kita, keluarga kita ya, semua yang kita kenal itu bisa melalui pandemi ini dengan selamat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Amin.